Selamat sore. Masih sedang bergabung ya? Sore. Ya, selamat sore teman ruang mendengar. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di masa pandemi ini harus tetap disiplin dan ikuti protokol kesehatan ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya yang telah bergabung dalam live hari ini. Bersama saya, Syafira Fatia, menggantikan Abdul Rahman Faris yang sedang berhalangan hadir hari ini. Kita bertemu dalam acara Instagram Live Ruang Bercerita. Ruang Bercerita adalah salah satu program dari Ruang Mendengar yang bertujuan untuk sharing tentang pengalaman para orang tua tangguh selama proses membesarkan anak dengan gangguan pendengaran. Yang diharapkan bisa memberikan motivasi untuk orang tua lain yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran. Ya, acara ini didukung dengan media partner yaitu DTLS, Soft, Kiki, Komunitas Lihat Kami, Aurika.id, Sekolah Aluna Montessori, Mom Learning, Anak Bunda Indonesia, Kotak Menara, Rumah Siput _ID, Gifree, Smart Aurika School, Smart Aurika School Palembang, Gema Learning Center, Rumah Kepompong, dan We Hear We Hope. Nah, live ruang bercerita hari ini kita akan kedatangan ibu yang tangguh, yaitu Ibu Yuniken Mayangsari, yang akrab disapa dengan Mama Arum. Ya, Ananda Arum adalah pengguna alat bantu dengar yang sekarang beranjak remaja, yaitu berusia 13 tahun. Baik, mari kita undang. Jadi nanti kita akan membahas sharing. Oke. Halo Mama Arum. Halo. Halo Mama Arum. Wah, ada Arumnya nih sekarang. Iya, ada Arum nih. Oke. Mama Arum gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mbak Safira Alhamdulillah. kan? Iya. Iya, apa kabar Arum Mbak gimana? Safira? Alhamdulillah baik. Arum Mm-mm. gimana kabarnya sekarang? Baik kan? Saya, saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Ya, sebelumnya selamat bergabung ya Mama Arum di program Ruang Bercerita, Ruang Mendengar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mama Arum untuk sharing bersama kita nih. Sama-sama, sama-sama Mbak, sama-sama. Sama ya. Mama Arum lagi sibuk apa sekarang di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini sibuknya masih sama dari rumah. Terus tambah lagi karena Arum kan juga sekolah dari rumah, jadinya ya sama-sama di rumah semua. Jadi sama-sama mengerjakan apapun dari rumah nih sekarang semuanya. Iya, semua serba online ya sekarang dan dari rumah. Mm-mm, mm-mm. Oke. Arum gimana? Ada kesulitan nggak belajar dari rumah? Arum. Tidak ada Mbak, cuma adanya kesulitan yaitu ngomongnya tepat saat belajar. Hmm, Gurunya ngomong tepat, ada yang nggak kelihatan bibirnya. Tapi hmm, untung karena ada live transcript yang saya pakai untuk mengubah suara ke tulisan. Jadi hmm. nggak ada kesulitannya. Mm-mm. Oh ada Iya, ya, itu Mbak. Arum tahu sendiri. Itu Iya, aplikasi jadi atau apa ya? kenapa Mbak Safira? Itu aplikasi yang mengubah suara jadi tulisan. Oh iya, aplikasi apa pakainya? Aplikasi apa? Live transcript. Live transcript. Live Oke, transcribe. Iya. Ada beberapa oke. aplikasi, tapi Arum cocok dengan yang live transcribe itu. Jadi selama ini kalau Oh, misalnya sekolah karena semuanya virtual, jadi dia pakai live transcript itu di sebelahnya. Jadi ditaruh. Kebetulan juga kan anak-anaknya juga gurunya juga tertib ya, anak-anaknya tertib. Jadi hanya suara gurunya saja. Jadi memang bisa lah dipakai apps-nya itu. Cuma memang kadang-kadang suaranya terlalu cepat atau terlalu pelan dari gurunya. Jadi berusaha menyambung-nyambungkan. Jadi hampir samalah seperti
dalam berkomunikasi secara aktif langsung. Kadang-kadang tidak ada suara yang terdengar, tapi dia berusaha Mencoba memahami mentranskripsikannya ya. semuanya. Hmm, hmm, Iya, iya, hmm. iya. Ini Arum mungkin Ih, ada menarik sekali ya. perkenalan dulu Arum kali ini Mbak Safira. Boleh banget. Silakan Ya, Arum. halo Mbak, dan halo semuanya. Halo. Saya panggilan Ahum Sapsari. Nama panggilan sehat saya Ahum karena bulu mata saya lentik. Oh. Saya terakhir tulis satu sepuluh di sebelah kiri dan kanan. Saya mulai memakai alat bantu dengar dari umur 1 tahun karena saya ketahuan tuli dari umur 1 tahun. Dan saat ini Hmm, saya berumur 13 tahun. Kelas oke. berapa? Wah, hebat Kelas banget berapa? nih. Kelas Kelas berapa berarti jadinya? 8. Kelas 8 SMP. Wah, hebat banget. Iya, Oke, sekarang oke. 13 tahun, em, di SMP 1 Bogor, kelas 8. Wah, hebat banget di SMP 1 Bogor. Keren nih Arum nih. Alhamdulillah sekolahnya ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah sekolahnya bisa menerima anak berkebutuhan khusus di sana. Alhamdulillah ya. Oke. Nanti kita sambung lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti dijawab ya sama Arum ya. Mm, Oke? mm. Ya, baik kita masuk ke sesi bincang-bincang nih yang udah ditunggu-tunggu sama Mama Arum dan Arum juga. Teman-teman, saya ingatkan bisa banget nih kalau ada pertanyaan ke Arum atau Mama Arum mungkin silahkan ya disampaikan di kolom komentar. Nanti dijawab sama Arum dan Mama Arum. Oke. Oh ya, Siap, saya ingatkan nanti juga akan ada hadiah untuk satu orang penanya terbaik. Jadi, ayo tanya yang banyak ya. Arum harus tanya nanti dapat hadiah katanya Mbak Safira. Iya. Oke. Ya, Mama Arum, kan Iya Mbak. perjalanan mendengar setiap orang kan berbeda-beda ya, perjalanan mendengar dari anak itu sendiri gitu ya. Nah, kalau dari Arum sendiri, gimana nih Mama Arum? Ceritanya gimana? Ya, jadi kita flashback berarti ya. Jadi Hmm, tadi seperti yang Arum udah sampaikan, jadi Arum itu adalah anak ketiga. oke. Arum adalah anak ketiga, bungsu. Kakaknya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Jadi Arum ketahuan, jadi saya selama kehamilan itu tidak mengalami apa namanya kecurigaan apapun. Karena saya pikir hamilnya juga biasa-biasa saja. Atau mungkin karena terlalu cuek dan merasa terlalu sok berpengalaman karena ini udah anak ketiga. Anak ketiga ya. Juga jadi catatan ini gitu. Jadi dianggap gampang Hmm. saja. Nah, kemudian pada saat lahir juga biasa dilakukan dengan sesar karena memang ada tidak bisa dilakukan dengan biasa secara normal. Kemudian dilakukan dengan sesar dan itu semuanya berjalan dengan biasa. Perjalanan biasa imunisasi selama 1 tahun untuk anak-anak kan selalu kita lakukan. Nah itu kita selalu berkomunikasi dengan dokternya dan perkembangannya selalu terlihat biasa saja seperti anak-anak biasa. Nah, itu mulai kelihatan karena memang Arum anak ketiga, jadi kita punya acuan gitu ya. Kenapa? Nah, ini kok agak beda nih dengan Mbak sama Masnya. Arum lebih pendiam, lebih tenang gitu. Nah, usia 6 bulan karena kita masih kontrol ke dokter terus, dokter anak setiap bulan. Pada 6 bulan itu kita tanyakan, dokter ini kenapa? Nah, terus dokter sendiri juga karena dokter anak, jadi karena dia hanya melihat secara visual, mengetes secara visual, jadi tidak menemukan sesuatu yang berbeda karena dari segi motorik kasar Arum dan motorik halusnya dan di usia 6 bulan itu dia terlihat biasa juga. Jadi visualnya berkembang. Jadi kalau ditanya salah, dia akan ambil itu tangannya. Jadi seperti seperti mendengar begitu. Jadi belum diputuskan sama dokternya untuk melakukan apapun. Kita lihat saja perkembangannya. Nah, tapi kemudian sampai 1 tahun rasanya hampir sama terus. Akhirnya kita minta minta untuk dites lebih lanjut ada apa dengan Arum karena memang kita sudah tes di rumah itu dia kurang bisa merespon suara dan kita diberi rujukan ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, itu di usia 1 tahun. Nah, disitulah semua titik
ini berubah, berjalan, jadi dilakukan tes BERA di situ, kemudian ada hasilnya, dan disitulah sama seperti orang tua yang lain, dunia seperti pecah, karena ini adalah pengalaman pertama kami di keluarga memiliki seorang anak dengan yang lahir dalam kondisi tidak mendengar atau tuli. Nah, itu menjadi apa namanya? Menjadi satu ilmu baru bagi kami untuk mengetahui Arum lebih banyak. Kemudian pada saat diberitahu jika Arum tidak bisa mendengar, kemudian kami disarankan, jadi ya seperti biasa kami nangis-nangis, dan saya khususnya, bukan kami karena saya dan bapaknya waktu itu, eh, kemudian disarankan ada beberapa pilihan untuk habilitasi. Salah satunya adalah dengan memakai alat bantu dengar. Itu kemudian shock yang kedua adalah luar biasa mahalnya ya alat bantu dengar bagi kami. Karena saat itu kalau nggak salah ya lumayan lah harganya ya, jadi satu motor aja ada, karena memang ada beberapa kategori alat bantu dengar. Syukurnya saya juga mendapatkan audiologis yang baik, jadi menjelaskan dengan baik, walaupun saya nggak paham-paham dan berusaha sok paham, balik lagi nanya lagi, terus akhirnya ada beberapa pilihan, akhirnya kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan Arum. Di situ kita tidak tahu bagaimana cara memilikinya, tapi kita berusaha, alhamdulillah, bantuan lah. Jadi memang teman-teman, saudara semua membantu, dan alhamdulillah Arum bisa mendapatkan alat bantu dengar pertamanya di usia 1 tahun itu juga. Dan perjalanan itu dimulai karena juga disampaikan bahwa uh, memakai alat bantu dengar tidak serta-merta langsung bisa mendengar. Dan itu saya alami betul, karena memang habilitasi yang harus kita berikan ke anak kita berupa apapun, pengenalan kepada dia tentang suara dan kosakata apapun yang ada di dunia ini, itu menjadi tantangan terbesar bagi kami sekeluarga. Jadi begitu Mbak, dan sampai saat ini Arum masih terus memakai alat bantu dengar 11 tahun. Mendapatkan pengalaman mendengarkan suara, dan sampai sejauh ini saya rasa dia sangat berbahagia dengan bisa mendengarkan suara gitu. Oke. Jadi pertama kali dikenali ada gangguan mendengar tuh dari keluarga itu sendiri ya Mbak ya, dari saat gimana tuh Mbak pas Mama Arum gimana pas keluarga mengetahui seperti ini ada yang salah gitu, ada masalah nih yang harus segera diperiksakan. Itu pertama kali terlihatnya seperti apa? Jadi pertama kali diperiksa gitu maksudnya ya Mbak ya. Jadi pertama Iya, kali pernah. diperiksa aja nih anak bisanya di sebelah mana, itu kita berusaha pahami. Kemudian juga dalam pemilihan alat bantu dengar, karena waktu itu kami tidak mencari second opinion. Terus terang kami tidak mencari second opinion, karena saat itu kami hanya memahami bahwa oh ini alat bantu dengar, dan kita memang tidak melakukan mencari tempat lain begitu. Di situ memang diberikan beberapa pilihan juga di distributor itu, uh, tapi terus kami memilih karena memang kebutuhan Arum adalah super power ya. Jadi tidak bisa alat bantu dengar yang biasa. Jadi di situ kita mengambil yang super power yang khusus buat Arum begitu. Walaupun memang berdarah-darah secara secara harga Arum, jadi kita usahakan yang terbaik, karena uh, kita merasa ada yang harus kita lakukan, kita belum tahu keberhasilannya, tapi ikhtiar adalah bagian yang kami upayakan, gitu, yaitu terpenting ya. salah satunya menggunakan alat bantu dengar. Gitu Mbak Safira. Oke, tadi kan sudah dibahas ya Mbak ya tentang perjalanan hingga memakai alat bantu dengar. Nah, saat Arum memakai alat bantu dengarnya nih Mbak, Mama Arum, em,
apa ada tantangan tersendiri ketika Arum sudah menggunakan alat bantu dengar, Mbak? Mama Arum, maaf, Mbak. Oh, oke, tantangan. Jadi, em, syukur alhamdulillah, saya tidak bergerak sendiri ya Mbak ya. Jadi memang judulnya ini apa? Ibu tangguh orang. Jadi memang lebih tepatnya adalah saya tidak bisa memberikan atau saya merasa bahwa ini adalah satu kerjasama yang sama-sama semuanya, terutama di keluarga kecil saya ini. Jadi saya bisa lebih fokus ke Arum karena eh, ada bapaknya yang berusaha menyiapkan apapun yang kami perlukan. Misalnya Arum harus ganti selang, Arum harus apa terapi, Arum harus apa punya alat apa namanya alat belajar begitu. Jadi yang minimal yang kami perlukan itu alhamdulillah saya sangat disupport oleh bapaknya Arum. Kemudian juga apa namanya kakaknya Arum, Mbak dan Masnya itu menjadi supporting system saya yang paling kuat juga karena mereka adalah menjadi contoh Arum di rumah. Jadi kalau kakaknya ngapain tuh dia Arum melihat dan mengikuti. Jadi saya merasa sangat mendapatkan keberkahan dengan situasi yang ada di rumah. Kakak-kakaknya sangat membantu, keluarga juga dan semua apa namanya semua tetangga juga sangat mensupport. Arum sendiri pada saat memakai alat pertama kali dia tidak menolak karena kami memberi contoh semuanya untuk Arum memakaikan alat. Kami pura-pura juga pakai alat atau memakai segala sesuatu dan membuat itu menjadi menyenangkan untuk Arum untuk memakainya gitu. Jadi setelah itu Arum pakai terus. Memang saat pertama kali pakai menggantung dan apa jatuh-jatuh itu menjadi tantangan karena memang ini adalah hal yang baru buat kami. Jadi itu masa proses belajar itu selalu ada gitu. Tapi secara apa namanya? Secara penerimaan Arum alhamdulillah dia mau menerima memakai alat itu dan tidak kaget dengan adanya suara yang tiba-tiba datang gitu Mbak. Berarti memang dari keluarga sangat full support ya ke Arum ya, Mama Arum. Dan Arumnya Iya, juga bisa mencontoh dengan sangat baik ya. iya itu betul banget Mbak, betul banget. Oke. Mama Arum, ini ada pertanyaan dari Lisas underscore CH. Bagaimana cara Arum mengejar materi pelajaran sehari-hari? Dan bagaimana cara Mama Arum memotivasi agar Arum mau belajar? Gimana, Sob? Mungkin dari Ya, Mama Arum dulu deh. iya aku tahu dari Mbak Lisa. Halo Mbak Lisa. Ini kita sama-sama ini nih apa namanya apa berjuanglah untuk anak-anak kita. Benar. Pertanyaan dari Mbak Lisa tuh benar nih kita harus punya trik banget ya untuk anak kita karena pada dasarnya semua itu berlaku untuk anak dengar dan anak tidak dengar. Jadi untuk mbaknya juga dan masnya juga. Jadi ini agak berbeda dengan mbaknya karena dia anak pertama kita masih bisa fokus. Kemudian anak kedua kita masih bisa minta bantuan anak yang pertama. Jadi untuk Arum itu sebenarnya agak lebih memudahkan bagi saya karena ada dua kakaknya yang memberi contoh. Jadi kakaknya itu sangat perhatian dengan Arum. Jadi mereka bisa membayangkan apabila mereka berada di posisi Arum gitu. Jadi pada saat kakaknya tahu Arum tidak bisa mendengar, saya pulang waktu itu sama bapaknya, mereka tanya, yang pertama kali mereka tanya adalah telinga Arum sudah sembuh. Jadi mereka belum paham bahwa ini adalah lebih ke arah permanen, cacat begitu. Nah itu saya juga apa namanya nangis bombay mendengar pertanyaan begitu dari mereka. Tapi setelah itu mereka kita jelaskan, kita ngobrol dan kita mencoba apa namanya mensimulasikan apabila kejadian ini terjadi pada kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian apa harapkan dari obrolan-obrolan kecil yang ringan antara kakak dan adik dan melihat perkembangan Arum, akhirnya Arum sangat dibantu oleh kakaknya. Jadi kakaknya itu juga kalau belajar selalu berusaha melibatkan Arum karena mereka kalau belajar kan masih sama saya dulu kan saya masih di rumah ya masih
masih sebagai full sebagai ibu rumah tangga. Jadi mereka mengajarkan Arum, mereka belajar bersama-sama tapi dengan porsinya masing-masing. Misalnya kakaknya yang satu kelas 1 SD, adiknya berarti waktu itu Elang TK, kemudian Arum lebih kecil lagi, dan saya mencontohkan ke kakaknya bahwa mereka belajarnya seperti ini gitu. Jadi ganti-gantian. Pertama mbaknya dulu, misalnya belajar membaca, atau dia akan membaca literasi, membaca begini, dia akan membaca buku di depan saya, kemudian gantian. Nah, Arum sudah harus menunggu setelah kakaknya. Di situ Arum melihat bahwa proses belajarnya seperti itu. Nah, setelah itu Arum masuk sebagai yang peserta nomor 3 dengan caranya Arum sendiri. Begitu. Nah, kemudian tentu saja tantangan semakin meningkat sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol tentang latar belakang Arum, karena memang ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan Arum ya Mbak ya, Arum belajar. Jadi memang saya untuk 3 anak saya ini semuanya memang sudah saya sosialisasikan dengan teman-temannya umum di luar itu sejak usia 2 tahun. Jadi karena memang rumah saya kan di perumahan yang biasa saja, kemudian sangat mudah untuk mendapatkan akses sekolah gitu loh. Jadi ada playgroup dekat sini yang bisa diikuti sejak usia 2 tahun. Jadi kakak-kakaknya juga udah sekolah dari usia 2 tahun, usia 3 tahun playgroup lagi, yang 3 kali seminggu, kemudian baru usia 4 tahun mereka sekolah. Itu juga yang sama saya berikan ke Arum. Saya karena sudah kenal dengan sekolahnya, kemudian saya bertanya apakah Arum bisa ikut di sini, dan mereka sangat open karena bagi mereka karena mereka ini ya lebih senang gitu kalau misalnya memang anak-anak itu mereka kalau usia playgroup atau TK kan memang adalah kesempatan untuk bermain. Jadi guru-guru TK, guru-guru playgroup itu sangat membuka kesempatan untuk ibu-ibu mensosialisasikan anak-anak untuk bersosialisasi anak-anaknya. Jadi dengan proses seperti itu Arum sudah berkenalan dengan lingkungan umum dari kecil. Dia sudah terbiasa dilihat telinganya memakai sesuatu yang ngegantung di telinganya, dan saya ujian mental juga itu bagi saya untuk melihat ibu-ibu orang tua yang hadir di sekolah melihat anak saya memakai alat bantu dengar dan lambat tidak seperti anak-anak lainnya. Itu ujian mental buat saya dan juga sebenarnya buat keluarga. Jadi bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa berani mengeluarkan anak kita ada di lingkungan umum begitu. Masalah kecepatan, masalah capaian, tentu saja ini menjadi unik karena setiap anak adalah berbeda. Saya tidak bisa membandingkan anak saya yang besar dengan yang nomor 2, yang pertama dengan yang kedua, karena mereka mempunyai pribadi masing-masing. Begitu juga dengan yang ketiga yaitu Arum, dengan keunikannya memakai alat bantu dengar. Jadi kenapa saya menyekolahkan Arum di sekolah umum? Satu, karena Arum memang saya ingin dia mengenal banyak ilmu sosial terutama. Ilmu sosial itu misalnya dia berkenalan dengan temannya, dia tahu temannya akan memperlakukan dia seperti apa, kemudian terhadap orang dewasa dia harus seperti apa dengan kemampuannya yang ada saat ini. Jadi itu sangat bertahap sesuai dengan usianya begitu. Kemudian karena sekolah umum juga pelajarannya pasti disampaikan untuk lingkungan umum ya, anak dengar terutama. Itu saya tidak mentargetkan apapun. Saya tidak ingin membawa pulang piala dalam bentuk akademik, tapi saya lebih suka Arum bahagia. Dia tahu bahwa dia diterima. Dia tahu bahwa ada lingkungan dia itu tidak kecil. Jadi lingkungan itu besar. Jadi banyak sekali macam-macam orang dari suku, agama, ras, antar golongan semua, dan itu harus dia pahami, dia harus paham. Jadi tujuan pertama adalah
paham dulu. Setelah paham, dia akan termotivasi untuk bisa mencari tahu. Dan tadi kembali lagi ke Mama Ola, jadi saya mengusulkan kepada orang tua yang memiliki anak dengan gangguan dengar nih, anak-anak seperti kita ini, mengupayakan secepat mungkin anak-anak kita ini untuk bisa membaca, karena tulisan itu adalah jendela buat mereka untuk memahami apapun. Memang tidak mudah dan caranya tidak ada yang satu metode. Metode itu bisa apa saja, kita sesuaikan dengan anak-anak kita. Jadi kita jangan harus dengan satu metode begini saja. Kalau misalnya dia dirasakan agak lambat seperti itu, kita harus mix dengan cara yang lain, metode yang lain. Jadi supaya dia bisa paham. Pertama itu dia paham dan dia tahu kebutuhannya. Pada saat dia tahu kebutuhannya, itu akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengarahkan dia, terutama dalam pembelajaran ya Mbak ya. Seperti saat ini mulai kelas 4 SD itu, karena jadi jadi memang Arum itu kan jadi ada shock juga yang kedua, yang ketiga juga bagi kami, bahwa bapaknya Arum kan berpulang ya waktu Arum usia 5 tahun. Jadi pada saat usia 5 tahun itulah kita harus lebih merapatkan barisan, istilahnya di keluarga inti kami, bagaimana kita bisa saling support satu sama lain, dengan kakaknya yang terbesar, dengan emasnya yang nomor 2, dan kemudian dengan Arum itu sendiri. Karena kalau kitanya tidak solid itu agak susah. Kemudian saya juga udah harus keluar untuk untuk bisa support keluarga begitu. Jadi bukan saya sendiri yang membuat Arum untuk termotivasi, tapi ada juga kakak-kakaknya, guru-gurunya Mbak, guru-guru playgroup, guru-guru TK, guru-guru TPA, guru-guru tempat les apapun itu, saya luar biasa sangat terbantu. Saya merasa bersyukurlah dengan kondisi ini. Begitu Mbak. Oke, wah inspiratif sekali ya. Pasti teman-teman semua yang mendengarkan juga merasa, wah ini sangat inspiratif sekali kisahnya ya. Oke. Tadi ada pertanyaan untuk Arum tuh, gimana cara Arum dalam mengerjakan materi pelajaran? Kalau dari Arum sendiri gimana tuh? Apa Arum pernah males nggak kira-kira? Terus kalau udah males gimana caranya untuk menghilangkan malasnya? Pertanyaan apa? Ada nggak Nah, masuk? jadi pertanyaannya Oh, itu adalah bagaimana Arum memotivasi diri Arum untuk bisa terus belajar gitu. Arum kadang-kadang males nggak sih? Arum kadang-kadang tidak mau belajar nggak sih? Merasa susah, merasa mau menyerah begitu. gimana? Motivasi sendiri itu em, Gimana? em, aku aku hanya perlu belajar aja, tidak main handphone dulu, belajar. Dan kalau kalau kan kadang-kadang malas karena masih belum mengerti, ada yang belum mengerti, jadi aku pelajari di Google supaya mengerti. Dan Mm-mm. Ya, jadi Arum tuh uh, jadi memang ya dibilang jadi memang dia berusaha untuk mandiri karena dia juga melihat supporting sistemnya misalnya tidak selalu bisa ada buat dia. Jadi dan tapi kami memberikan jalan keluar, misalnya karena misalnya udah eranya internet gitu ya. Jadi Arum mencari bantuan dari Google. Jadi dia mencari tahu isi dari buku materinya itu isinya apa saja. Kemudian Arum mencari tahu Dikembangkan pelajarannya, lagi ya. ya untuk bisa melengkapi
pelajaran-pelajaran yang telah ada begitu. Nah, kalau misalnya kurang paham, misalnya kayak apa peredaran darah atau sistem jaringan dan lain-lain itu memang perlu dibantu. Jadi itu kita bantu, kita jelaskan dengan bahasa yang mudah, dengan gambar. Gambar itu mungkin paling bermanfaat ya buat Arum ya. Gambar sebagus-bagusnya gambar kita kan bagus ya menurut Pak Tinosidin ya. Jadinya ya, jadi ya bagus-bagus aja. Pokoknya kita gambar, yang penting Arum paham, kasih tulisan dan bagus begitu kalau kata Pak Tino. Dan Arum alhamdulillah terus paham. Oke, oke. Tapi mungkin yang penting juga dari Arumnya punya rasa keingintahuan sendiri juga ya, Mama Arum, dengan mencari-cari di internet gitu ya. Ya, itu Iya ya. menjadi bagian yang Arum memang pengen tahu. Jadi kalau tapi ya namanya anak-anak tidak semuanya dia pingin tahu kecuali memang benar-benar yang dia pingin tahuin. Yang dia sukai. Iya. Betul, saya sukai. Tapi karena itu tadi Mbak, jadi saya tidak bisa sendiri di sini juga. Saya sangat terbantu dengan adanya guru. Nah, guru itu kan memberi perintah yang sama ke semua anak-anak. Dan Arum dia selalu menganggap serius perintah dari gurunya itu. Gurunya bahwa dia ingin memberikan yang dia ingin mengusahakan yang terbaik. Jadi dia akan mencari tahu, misalnya gurunya kerjakan ini, dia akan berusaha mencari tahu, dia akan WA temennya kalau dia nggak paham. Saya juga amazing dengan itu, saya sangat mengapresiasi tekadnya Arum untuk bisa seperti itu gitu loh. Jadi saya kadang-kadang juga uh, ngeliat apa yang dia lakukan. Saya tidak menuntun satu persatu, tapi jika dia merasa ada yang perlu saya arahkan, saya akan berikan arahan ke dia, Mbak. Oke. Gitu. Mama, ya, Mama Arum, karena tema bercerita hari ini adalah kreasi Arum dalam mengembangkan bakatnya. Nah, boleh diceritain nggak gimana perjalanan Arum dalam menemukan bakatnya? Oke, jadi ini bakat tentang YouTube ya berarti ya, pembuatan YouTube ya. Aku nggak tahu sih bakatnya Arum sebenarnya apa. Jadi kita sama-sama masih berusaha mencari sebenarnya. Nah, dalam hal ini mungkin Arum bisa cerita nih, mungkin dalam hal ini kita fokus Boleh? ke apa ya, video YouTube kali Mbak ya. Arum cerita Arum Boleh. tentang kenapa awal mulanya Arum bikin YouTube. YouTube channel. Oh, Ya, boleh. waktu aku lihat channel dari luar negeri, channel Cheese vs Bro. Sis versus Bro, Sis and Bro. Mereka seru dan juga menenangkan karena ada subtitle. Jadi aku bisa paham apa yang mereka omongkan. Setelah itu, awal tahun 2019, aku ingin mencoba membuat YouTube. Dan jadi aku ingin minta tolong ke ibu aku untuk belajar bikin YouTube dan menjelaskannya di depan kamera handphone ibu aku. Aku waktu itu aku kesulitan merangkai kata-katanya. Kata-kata. Jadi aku bikin video YouTube ini untuk menyusun kata-katanya dan menjelaskannya supaya bahasanya bisa bagus. Gitu. Iya benar itu Mbak. Jadi anak-anak kita salah satu tantangannya adalah bagaimana mereka bisa SPOK. Jadi mereka bisa mengatur ininya apa namanya subjek, Penyusunan predikat, kata-katanya ya. Kalimatnya betul. ya. Secara pasif mungkin karena Arum sudah di umum dia mendapatkan itu. Tapi secara aktif karena Arum memakai alat bantu dengar, jadi saya ingin memaksimalkan alat bantu dengarnya juga saat ini kan. Jadi Arum berusaha aktif juga untuk melatih ininya apa namanya pronunciation-nya gitu. Dan salah satu caranya itu karena Arum tertarik dengan hal itu, saya melihat peluangnya adalah Arum bisa menjadikan YouTube itu untuk pembelajaran bagi dirinya sendiri. Sebenarnya utamanya itu karena di YouTube itu ada ada captionnya, ada subtitlenya. Subtitlenya ya. Itu akan balik lagi ke Arum pada saat dia melihat YouTube-nya dan dia
tahu bagaimana sebuah pertanyaan diajukan atau sebuah pernyataan diungkapkan gitu Mbak. Kalau itu Arum, kalau apa namanya? Kalau proses Eh, bikin YouTube-nya Iya, itu gimana? gimana tuh? Ada eh, kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak gimana? Kesulitannya ada nggak? ada awal-awal Apa tuh? eh, awal-awal waktu bikin video itu ada yang aku harus mengulang karena ada yang salah, jadi harus dipotong videonya, ya kan Bu? Tapi sekarang jadi jarang dan tidak mengulang-ulang karena sudah terbiasa. Iya, jadi Hebat. awalnya itu kan memang jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah main ke YouTube channelnya Arum, eh, itu tidak sehalus, secakep yang sudah ada di video itu. Jadi itu melalui proses editing sebenarnya, Mbak. Edit. Kenapa Oke. saya nggak kasih yang aslinya? Karena memang tujuannya adalah untuk Arum belajar. Jadi kalau misalnya terlalu banyak yang waste-nya, yang sampahnya itu nanti membuat jadi dia bingung untuk belajar mana yang benar. Jadi langsung dikasih yang benar adalah dengan tata bahasa seperti ini begitu. Dan itu berulang-ulang dan saat ini videonya udah hampir 70-an lebih. Jadi seperti Arum bilang, yang Wow. yang awalnya mungkin agak sulit karena harus berulang-ulang, dia harus cari kosakata apa, itu akhirnya dia bisa menyampaikan. Tadi juga Mbak juga bisa lihat sendiri bahwa kelancarannya juga sebenarnya sangat relatif ya, sangat relatif. Jadi karena dia memakai alat bantu dengar, ini saat ini malah cuma satu karena yang kiri ini rusak, jadi dia Arum cuma pakai yang kanan aja. Eh, itu apa namanya menjadi tantangan buat Arum untuk bisa merangkai kata-kata secara aktif begitu. Jadi kemampuan untuk menyampaikan sebenarnya Mbak, kemampuan untuk menyampaikan. Tujuan dari pembuatan YouTube itu. Gitu. Kalau yang Oke. edit siapa Arum? Yang edit? Siapa, Yang Mama? Bukan. bagian yang ngambil Siapa? video itu ibu aku. Ibu aku Oke. kan yang aku. Terus yang Hmm. ngedit itu aku sama ibuku berdua. Tapi untuk subtitlenya, untuk tulisannya, ibu aku yang sering ngeditnya karena ibu aku mengerti apa yang aku omongkan karena ibu aku sudah terbiasa dengan Arum dari kecil hingga saat ini. Karena Arum tidak tahu apa yang Arum omongkan, nggak bisa dengar suara di video itu. Ya, itu Pak kurang Berarti lebih. next time selanjutnya mungkin Arum semuanya bisa ngerjain sendiri ya karena udah terbiasa. Gimana? Ya, lain Bisa nanti nggak kalau kira-kira? ke depannya Arum harus sudah bisa melakukan semuanya sendiri, kata Mbak Safira. Tentu Gimana? Bisa saja. nggak? Bisa ya? Bisa ya? Insya Allah, Oke. kata Mbak Insya Safira. Allah ya. Arum nih ada pertanyaan dari galeri underscore Apsari. Katanya Arum cita-citanya ingin jadi apa gitu katanya. Apa Arum? Arum ada pertanyaan dari mamanya Kakak Menur. Arum cita-citanya mau jadi apa? Amal cita-citanya jadi banyak, banyak pokoknya. Apa? Banyak tuh apa saja? Apa? YouTuber, pembuat komik, dan Oke. lain-lain. Hmm, Salah satu hobinya oke saat oke. ini sama seperti kita masih kecil, kita hobinya cita-citanya apa, pengen jadi polisi, dokter dan lain-lain itu. Kalau Arum kalau disebut dia menyebut karena dia suka menggambar digital juga, jadi dia pengen jadi apa tadi, apa namanya, pembuat komik katanya begitu, Pembuat komik ya, komikus ya gitulah Mbak. komikus ya. Kalau sekarang kan suka ada webtoon segala macam gitu ya, yang digital gitu. Mungkin Arum next jadi komikusnya ya. Mudah-mudahan Arum Keren nih, tua. jadi komikus kata Kak Safira, komikus webtoon. Amin. 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 Kan Amin. Masih doanya Kakak Safira. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Fatina Himas underscore.
Arum, bagaimana dengan teman-teman di sekolah? Kemudian apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi dan atau bersosialisasi dengan teman di sekolah? Silakan Arum. Mm-mm. Ini pertanyaannya itu tentang komunikasi di sekolah. Bagaimana teman-teman menerima room di sekolah? Itu pertanyaannya dari Nisa. Bagaimana mereka menerima Arum di sekolah? Iya, waktu pengalaman Arum di SD, di SMP, bagaimana? Teman-teman, Hmm, pengalamannya apakah teman-teman jahat? Apakah teman-teman jahat sama Arum atau baik? kalau waktu SD ada yang jahat sama Arum. Jahat gimana itu? Jahatnya? Nah, dikatain budak gitu. Oh, jadi waktu SD pernah ada yang bilang budak-budak, sebenarnya dia nggak ngerti waktu itu. Ibu ada yang bilang budak-budak itu artinya apa. Kemudian dia juga tidak tahu, dia tanya budak itu apa gitu. Jadi memang itu adalah bagian yang harus Arum apa namanya Arum harus bisa mengobati dirinya sendiri bagaimana dia menghadapi karena kan namanya anak-anak ya Mbak ya dan kita belum inklusi secara keseluruhan. Jadi eh, Arum itu tadi dia bilang waktu SD ada yang bilang dia budak. Selanjutnya teman-teman baik atau ada lagi yang lebih jahat? Selanjutnya Mm-mm. yang sama SD waktu SD atau SMP? teman-teman baik. Baik atau ada yang baik atau yang ada yang ngebully Arum atau apa? Waktu SMP pasnya. Apa saja? Baik, baik. Baik Waktu ya. dari kelas 4 hingga saat ini sudah nggak ada teman yang jahat, semuanya baik. Ya, jadi mungkin tantangan utama waktu 3 tahun pertama di SD ya Mbak ya, namanya masih anak-anak kecil, kemudian mereka apa namanya ngelihat ada cantelan di telinganya, kemudian mereka melakukan apa dan Arum lambat, begitu mungkin itu menjadi kegemesan juga buat mereka sendiri. Tapi di usia di kelas 4 ke atas itu kan mereka udah punya masing-masing grup-grupnya dan Arum tahu grupnya bisa di mana, jadi tidak memaksakan harus menjadi grup yang hits misalnya masuk ke grup yang hits karena lebih ke arah Arum bisa mengembangkan apa kemandiriannya, kepercayaan dirinya saja. Jadi karena kan kita tidak bisa juga mengikuti banyak orang begitu. Jadi Arum punya ininya sendiri lah, punya grupnya sendiri seperti itulah kurang lebih. Oke, tapi dari Arum sendiri apa ada kendala yang sulit mungkin saat proses belajar di sekolah? Kalau belajar di sekolah, kendalanya Arum itu kalau menurut aku memang karena memang kita di sekolah umum dan sekolah-sekolahnya itu bukan sekolah inklusi, tapi kita sangat berterima kasih karena mereka memberikan kesempatan kepada Arum untuk bisa hadir di situ. Setidaknya kita bisa kita bisa memberikan sesuatu kepada mereka bahwa di tengah-tengah mereka ada teman yang memakai alat bantu dengar. Dengan proses memakai alat bantu dengar, itulah hasilnya. Hasilnya bukan saja akan seperti ini, tapi sangat bervariasi. Memakai alat bantu dengar kan juga ada prosesnya ya Mbak ya. Jadi itu juga yang menjadi bagian yang harus disampaikan ke lingkungan kita bahwa kita tidak bisa membandingkan. Pertama karena kita tidak bisa membandingkan anak satu dengan yang satu dengan yang lain. Pada saat dia sudah memakai alat bantu dengar, tidak juga bisa dibandingkan harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tidak. Karena itu menjadi apa target masing-masing saja begitu. Karena kita tidak boleh membandingkan dan itu membuat diri kita sendiri menjadi stres ya Mbak ya. Begitu dan itu juga membuat orang lain menjadi punya satu tonggak bahwa harus seperti ini begitu karena kan itu dikembalikan lagi ke proses masing-masing ya Mbak ya. Kalau keluarga tidak support, kalau alatnya tidak support terutama, kemudian banyak lagi faktor lah sebenarnya. Apakah kemudian dia habilitasinya mau seperti apa? Karena itu adalah adalah pilihan keluarga ya Mbak ya. Jadi yang penting kalau bagi saya adalah teman-teman yang anak-anak kita ini yang memiliki gangguan pendengaran ini dia disupport, kemudian saling menyemangati dengan apapun habilitasinya,
dan tidak mengecilkan satu sama lain dengan usaha yang dilakukan. Karena habilitas itu bisa apa saja, metode itu bisa apa saja. Yang paling penting kita bertanggung jawab dengan anak kita sendiri, karena anak ini kan kita minta. Anak ini adalah satu anugerah dari pencipta kita, dan kita sebaik-baiknya saja menyiapkannya gitu, Mbak. Gitu, Mbak Safira. Oke. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi nih. Lihat, apa sudah terlihat? Nih, dari Agung underscore CNLK. Arum, bagaimana Arum menerima keterbatasan Arum dan bagaimana Arum percaya diri dengan lingkungan di luar sana? Apalagi kan di sekolahnya yang umum ya, alhamdulillah dapat di SMP 1 Bogor. Gitu, gimana? Gimana Arum bisa menerima kalau Arum itu tidak mendengar dan memakai alat bantu dengar? Dan percaya diri. Dan bagaimana Arum bisa percaya diri? Percaya diri. Aku hanya perlu percaya diri dan percaya pada hati. Aku pasti bisa dan mencoba bergaul dengan teman-teman lain gitu. Dan untuk menerima keterbatasannya, aku tetap menerima dan tidak boleh putus asa gitu. Arum bilang, ya itu yang tadi di awal juga kita sampaikan, Arum harus paham bahwa dirinya memakai alat bantu dengar. Bahwa dirinya terlahir tuli. Dan saat ini habilitasi yang kami lakukan adalah dengan memakaikannya alat bantu dengar. Jadi itulah wujud kasih sayang kami kepada Arum. Dengan demikian Arum merasa bahwa kami tidak mengarahkan Arum ke arah yang kurang baik, tapi hal ini adalah apa yang kami pikirkan yang terbaik untuk Arum. Jadi dengan Arum tahu bahwa dia terlahir tuli, dia berbeda lah istilahnya, dia akan berusaha untuk menjadikan dirinya bisa ngeblend saja dengan teman-temannya. Adapun temannya yang bisa menerima atau tidak menerima itu sangat wajar ya Mbak ya, karena kita tidak bisa membuat semua orang menerima kita. Tapi yang lebih penting adalah Arum, kita semua bisa menerima orang lain untuk untuk menjadi diri mereka masing-masing gitu. Gitu Mbak. Oke, Kalau bagus banget percaya nih Mbak diri ya, kata-katanya. kalau percaya diri ya ya Mbak ya, maksudnya ini kan berproses ya Mbak ya. Jadi yang aku sampaikan tadi, aku tidak sendiri. Alhamdulillah guru-guru, tetangga, lingkungan semua sangat support dengan Arum. Jadi walaupun Arum lambat dalam menyampaikan sesuatu, mereka berusaha paham, berusaha sabar untuk mendengarkan. Saya juga berusaha berkomunikasi yang baik dengan guru, sekolah, teman-teman atau tetangga. Dan saya tidak pernah ngumpetin Arum. Saya selalu bilang, saya selalu mengajak Arum untuk hadir bersama saya sebisa mungkin. Itu menjadi bagian pembelajaran buat kami gitu Mbak, untuk bisa saling menerima begitu. Oke. Mama Arum, seru sekali nih ceritanya. Banyak banget kata-kata inspiratif dari Mama Arum dan Arum juga. Saya juga jadi banyak belajar nih dari sesi hari ini. Oke. Tapi tanpa Sama-sama. terasa nih Mama Arum, waktunya sudah hampir habis. Tapi Mama Arum bisa nggak kasih sedikit kesimpulan untuk dari semua yang sudah disampaikan tadi untuk para teman-teman mendengar atau orang tua di luar sana yang juga memiliki anak dengan gangguan mendengar. Silakan Mama Arum. Arum dulu aja. Arum ada pesan-pesan nggak buat Boleh. teman-teman Ada semua? pesan-pesan Ya, nggak? Ada dong pesan-pesan dari Arum untuk teman-teman semuanya, yaitu teman-teman semuanya semangat semangat saya sayangilah ortu kita yang sudah, karena mereka sudah membimbingi dan menyayangi kita dari kecil hingga saat ini, dan kita harus menggali potensi kita masing-masing. Seperti Arum juga masih belajar melalui YouTube dan
menggambar digital, gambar digital. Terus tetaplah berpikir positif, terus tidak boleh berpikir negatif, berteman dengan siapa saja, dan berpilihlah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk gitu. Ada lagi? Oke. Ada lagi nggak? Aduh. Ada lagi nggak? Nggak ada, sudah cukup itu. Kalau dari aku, Mbak, kalau dari aku, seperti yang tadi aku sampaikan, anak-anak kita dengar ataupun tidak dengar, semuanya memiliki keunikan masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan mereka satu sama lain. Tugas kita adalah menyiapkan mereka sebaik-baiknya dengan semua latar belakang kita yang kita miliki. Eh, kita tidak bisa membanding-bandingkan progres setiap anak. Karena itu tergantung dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan ke anak kita. Karena pada masa masih di bawah kita, mereka tentu saja menjadi tanggung jawab kita. Mereka tidak serta-merta seperti itu, karena memang ada bagian dari campur tangan kita yang membuat mereka seperti itu. Proses itu akan terus berjalan sampai kita selesai, kita sudah nggak ada lagi di sini. Di saat itulah kita harus di masa yang ada diberikan ini kita memberikan ikhtiar yang sebaik-baiknya untuk anak kita gitu Mbak. Jadi istilahnya pasti sama selalu, semangat selalu. Semangat dong. Semangat selalu ya. Oke, baik. Itu tadi closing statement ya sekalian dari Mama Arum yang juga menandakan bahwa berakhirnya Instagram Live kita hari ini. Oke, sangat inspiratif sekali ya apa yang Mama Arum ceritakan. Tadi Arum juga sudah banyak cerita ya. Semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Ya, baik. Terima kasih Mama Arum atas sharingnya. Saya mewakili tim Ruang Mendengar mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaan Mama Arum untuk sharing bersama Ruang Mendengar. Semoga sehat selalu ya Mama Arum dan keluarga. Ya, Oke. ya, Amin. sehat selalu untuk semuanya juga. Amin.